Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan rebahan. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi dengan saya Fermia. Alur film yang saya bahas kali ini adalah film yang memiliki genre aksi, horor, fiksi ilmiah, dan thriller yang berjudul The Meg. Disutradarai oleh Pak Dejon Turteltaub dan film ini ada salah satu aktor favorit saya yaitu Jason Statham, berperan sebagai Jonas Tyler. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Jason Tyler beserta kru Manawan melawan predator terkuat di lautan yang seharusnya udah punah, yaitu Megalodon. Aksi-aksi heroik, dramatis, dan menegangkan membuat film ini sangat seru untuk dinikmati. Daripada kelamaan, mending kita langsung ke alur ceritanya saja. Let's go! Audio Jungle. Adegan film dimulai dengan melihat adanya misi penyelamatan dalam laut di relung Palung Mariana, Filipina, dipimpin oleh Jonas Taylor, yang mana dia merupakan seorang ahli penyelam laut dan juga mantan kapten angkatan laut. Di awal, semua kelihatan baik-baik aja, tapi tiba-tiba terjadi hal yang tak diduga. Di saat mereka sedang melakukan misi penyelamatan itu, mereka diganggu oleh makhluk hidup yang berbahaya dan berniat membunuh mereka. Jonas dengan cepat menyelamatkan beberapa orang dan hendak pergi dari sana, tapi tak disangka beberapa kru penyelamat masih terjebak di dalam kapal selam yang rusak itu. Karenanya, Jonas berniat ingin kembali menyelamatkan mereka, tapi tiba-tiba Jonas berubah pikiran dan langsung meninggalkan kru yang terjebak tadi. Kemudian kapal selam yang rusak tadi langsung meledak begitu saja. Jonas berpikiran bahwa mending dia pergi secepatnya dan menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan saja, daripada semua orang yang ada di sana mati tak tersisa, termasuk dirinya, karena ada makhluk bawah laut misterius yang sangat berbahaya. 5 tahun kemudian, berlokasi di Shanghai, Cina, seseorang yang bernama Jack Morris datang ke stasiun penelitian Manawan menggunakan helikopter, yang mana Jack Morris merupakan seorang miliarder yang membiayai stasiun penelitian itu. Morris disambut dengan baik oleh Dr. Zhang. Di sana dia memperkenalkan anaknya bernama Su Yin yang merupakan kepala ahli biologi kelautan Manawan dan cucunya yang bernama Mei Ying. Setelah itu mereka masuk ke dalam stasiun dan Dr. Zhang memperkenalkan kru-kru yang ada di sana. Salah satu kru yang bernama Max, si kepala stasiun Manawan, memberikan alat komunikasi yang terhubung dengan Lori, Toshi, dan The Wall. Kebetulan Manawan sedang melaksanakan misi penelitian bawah laut untuk mencari dunia baru di bawah Palung Mariana. Dan tak disangka permukaan Palung Mariana bukanlah sebuah permukaan yang padat, tapi lebih seperti kayak awan gitu. Lalu mereka menembusnya dan pemandangan indah yang langka pun terlihat. Di saat lagi menikmati momen itu, tapi tiba-tiba saja mereka diganggu oleh makhluk misterius, bahkan robot kecil dan kapal selam pun menjadi rusak akibat makhluk tersebut. Karenanya, komunikasi ke stasiun penelitian pun menjadi terputus. Jonas was right, you caught. Toshi, Setelah itu, semua kru penting di sana sedang berkumpul dan berdiskusi bagaimana cara menyelamatkan mereka. Mike menyarankan agar Jonas Taylor lah yang menyelamatkan mereka, karena di kedalaman segitu, yang memiliki pengalaman penyelamatan adalah Babang Jonas saja, apalagi dia mantan kapten angkatan laut. Tapi tanggapan itu ditolak oleh Dr. Heller, yang mana Dr. Heller menganggap Jonas sudah gila karena sebelumnya telah meninggalkan krunya. Tapi Mike tidak peduli dengan perkataan Heller dan langsung pergi menjemput Jonas di negeri Sawadikap, yaitu Thailand. Sawadikap. Setiba di sana, mereka berusaha memujuk Jonas agar dia mau menyelamatkan kru Manawan. Tapi di sini terlihat bahwa Jonas tidak ingin menyelam lagi karena dia dihantui kenangan mengerikan 5 tahun yang lalu. Tapi Dr. Zhang memohon dan berkata bahwa salah satu kru yang terjebak di dasar laut adalah Lori, yang mana Lori merupakan mantan istri Jonas. Mendengar hal itu, Jonas pun akhirnya mau membantu mereka. this happened this morning. Jonas was right, you caught. Please.
Di sisi lain, Lori dan krunya sedang mencoba menghidupkan mesinnya kembali. Mereka berhasil menghidupkannya, tapi cahaya pada kapal selam menarik perhatian makhluk misterius itu dan menggoncang-goncang kapal selam mereka. Karenanya, obeng yang dipegang The Wall tadi tertusuk ke perutnya Lori. Okay, and the lights. Turn out the lights. Setelah itu Suyin bergegas ingin menyelamatkan mereka menggunakan kapal selam mini Manawan. Semua kru menolak karena itu terlalu berbahaya, tapi Suyin tetap bersikeras ingin menyelamatkan mereka. Dan tibalah Jonas di stasiun penelitian itu. Jonas dengan cepat mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, tapi saat kapal selam siap untuk menyelam, tapi tiba-tiba muncul keraguan pada diri Jonas. System go for descent. Di sisi lain, Suyin telah sampai di kedalaman bawah palung Mariana. Dia menemukan kapal selam milik Lori dan hendak menderek mereka. Tapi tiba-tiba saja dia diserang cumi-cumi raksasa, kemudian hal tak diduga pun terjadi. It's a shark. Megalodon. So glad I'm not crazy. Lalu Jonas pun sampai dan dia menyuruh Suyin untuk kembali ke permukaan. Di saat Jonas sedang memindahkan mereka ke kapal selam milik Jonas, tapi hiu kampret itu datang mengganggu mereka lagi. Karena Megalodon sudah semakin dekat, maka Toshi terpaksa menutup pintu kapal selamnya dan menarik tuas agar kapal selam milik Jonas terpisah dari kapal selam milik Toshi. Go in now. Setelah mereka sampai ke permukaan, semua kru dilanda duka karena Toshi terpaksa harus meninggal. Suyin di sana malah menyalahkan Jonas akibat ketidakmampuan Jonas menyelamatkan Toshi. You left him. You are the guy who leaves people behind. You go that deep. It was your choice to send them down. This is why I don't do this anymore, Mac. Kemudian Suyin datang untuk meminta maaf karena telah menyalahkan Jonas sebelumnya. Di saat mereka tengah melakukan diskusi untuk bagaimana cara menghadapi Megalodon, tapi tiba-tiba saja terjadi hal yang tak diduga. What's that? My daughter. Jonas, Suyin, dan Mac langsung bergegas mencari Mei Ying. Tak disangka ada bekas gigitan dan paus di depan mereka dimakan oleh Megalodon. Where's Lucy? Where's Kenapa Megalodon bisa naik ke atas laut? Karena Megalodon berhasil mengikuti kapal selam Jonas, yang mana kapal selam itu seperti memberikan semacam lubang jalan menuju ke permukaan. Ya, kira-kira gitulah. Lalu tiba-tiba saja salah satu kru Manawan mendapat sinyal suara darurat yang menandakan bahwa ada kapal yang karam disebabkan oleh Megalodon. Kemudian mereka pun langsung bergegas ke sana. Setiba di sana, barang-barang dan serpihan kapal terlihat berceceran di mana-mana. Kemudian mereka berdiskusi bagaimana caranya agar bisa membius Megalodon, sedangkan mempersiapkan peralatannya butuh waktu 20 menit. Keburu Megalodonnya pergi gitu. Jadi mereka memutuskan untuk menembakkan alat pelacak ke tubuh Megalodon. Dan itu harus dilakukan seorang diri karena Megalodon hanya tertarik dengan pergerakan yang agresif. Tapi tidak ada yang mau berenang dengan sukarela mendekati Megalodon tersebut. Ya iyalah, orang gila mana juga yang mau mendekati hiu pembunuh raksasa pula. Karena tidak ada yang mau, jadi terpaksa Jonaslah yang melakukannya. I'm an idiot. Jonas berhasil menembakkan alat pelacaknya, tapi saat kapal menariknya, Megalodon itu langsung mengejar Jonas dan hampir membuat dia terbunuh. Good job. Setelah berhasil menembakkan alat pelacak, mereka akan mempersiapkan peralatan sambil mengikuti arah perginya Megalodon. Karena tujuan mereka ialah membius Megalodon itu sehingga bisa membunuhnya dengan menggunakan Suyin sebagai umpan.
Suyin berhasil menyuntikkan biusnya, tapi hal yang tak diduga pun terjadi. Yes, the poison is... I'm trapped! Jonas, go back. Akibatnya itu membuat Suyin menjadi mati suri. Setelah sadar, dia melihat Megalodon yang tak bernyawa sedang digantung. Terlihat ekspresi bahagia ada di wajah mereka. Saat asik sedang bercanda ria, tak disangka Megalodon kedua tiba-tiba menerjang kapal mereka dan membawa Megalodon yang digantung tadi dengan gigitannya yang sangat kuat. Karenanya, Dr. Zhang tewas akibat luka yang dia terima dan Dr. Heller tewas dimakan Megalodon karena berusaha membuat pengalihan agar Jax bisa selamat dari ancaman hiu kampret itu. Lalu mereka kembali ke Manawan. Di sana mereka sedang berduka cita, kemudian Morris pun pergi dari sana menggunakan helikopter. Morris dan timnya sedang berburu Megalodon dan mereka berhasil meledakkan Megalodon itu. Tapi saat diperiksa ternyata itu adalah paus bukan Megalodon. Khawatir akan hal itu, Morris menyuruh timnya untuk pergi dari sana secepatnya. Akibatnya, pijakan Morris tidak seimbang dan membuat dia terjatuh. Di sisi lain, Mac kesal karena Morris berbohong jika telah memberitahu pihak negara lain mengenai hiu langka itu. Lalu mereka langsung bergegas menyiapkan semuanya seperti kapal, konstruksi, peledak kapal, dan lain-lain untuk memburu Megalodon. Berlokasi di Sanya Bay, Tiongkok, Jonas, Mac beserta kru sedang menuju lokasi karena hiu raksasa itu udah ada di sana. Karena di sana, tepatnya di pantai, banyak sekali orang, jadi hiu itu mengobrak-abrik tempat itu, tapi tiba-tiba saja dia pergi ke arah lain menuju lokasi kapal Jonas, terpancing dengan suara kayak ikan paus gitu dari HP-nya Suyin. Jonas dan Suyin bersiaga di sana dan pertempuran sengit antara manusia melawan Megalodon pun terjadi. I'm ready to fire. Di tengah Jonas dan Suyin sibuk melawan hiu itu, tapi di atas mereka ada banyak reporter helikopter terbang ke sana kemari melihat aksi tersebut. Tapi salah satu helikopter itu menabrak helikopter lain yang mengakibatkan kapal mereka terkena dampaknya. Karenanya, Suyin mengkhawatirkan Maying dan meninggalkan Jonas sendiri melawan hiu raksasa itu. Dirasa mustahil melawan hiu itu, terpaksa Jonas nekat melawannya sendirian untuk berkorban agar yang lain selamat. Son enough. Aksi heroik Jonas juga keren banget cuy. Saya pikir dia bakal mati, tapi ternyata Jonas lah yang berhasil membunuh hiu raksasa itu dan film pun selesai. Ya, filmnya habis. Padahal saya pengen lihat Jonas sama Suyin nikah sih, soalnya di film udah kayak ada kode-kodenya gitu cuy. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini menurut saya itu janganlah kita langsung menyimpulkan sesuatu dengan cepat tanpa mendengarkan perkataan orang lain terlebih dahulu. Sama seperti saat Dr. Heller yang menganggap Jonas gila yang meninggalkan krunya, padahal dia melakukan itu agar orang yang ada di sana tidak mati sia-sia. Susah emang kalau udah berurusan dengan nyawa cuy.
Oke, segitu dulu video kali ini. Maaf jika saya ada salah kata. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean terbaru seputar alur film di channel ini. Sampai jumpa.